Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Rifrif Azza dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk pada babnya yaitu statistika pada subbab ukuran penyebaran data. Pada ukuran penyebaran data bagian kedua ini kita akan membahas tentang ragam atau variansi dan simpangan baku, kemudian ada koefisien keragaman serta angka baku. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dan berkonsentrasi agar apa yang kita pelajari bisa terserap dengan maksimal dan bermanfaat tentunya. Masuk pada materi ragam atau variansi dan simpangan baku atau disebut juga deviasi standar. Ragam biasa disimbolkan dengan S kuadrat. Dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan 1/N dikalikan dengan jumlahan dari XI dikurangi rata-rata dikuadratkan. I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Kemudian dari ragam kita bisa menentukan simpangan baku. Karena simpangan baku itu sama dengan akar dari 1/N dikalikan dengan jumlahan XI dikurangi rata-rata dikuadratkan, I-nya dimulai 1 sampai dengan N, itu sama artinya dengan simpangan baku itu sama dengan akar dari ragam. Dengan XI sama dengan nilai tengah kelas interval ke I dan X bar adalah rata-rata, Fi adalah frekuensi kelas interval ke I, kemudian N adalah banyaknya data, I adalah indeks dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai dengan N. Oke, kita masuk pada contoh soal. Ragam atau variansi dari data 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 adalah. Oke, kita bahas sekarang bersama-sama. Ragam kita punya rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/N dikali jumlahan XI dikurangi rata-rata dikuadratkan. I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Oke, kita harus tahu dulu N-nya berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Untuk itu kita hitung banyak datum pada data adalah N sama dengan 12. Sedangkan rata-rata itu adalah jumlahan keseluruhan dibagi banyaknya datum. Sehingga bisa saya tulis sigma FIXI per N sama dengan 3 ditambah 4-nya ada 2, berarti saya tulis 2 kali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 2 kali 6 ditambah 2 kali 7 ditambah 2 kali 8 ditambah 9 dibagi 12. Sehingga sama dengan 6. Dengan demikian diperoleh ragam sama dengan S kuadrat sama dengan 1/12, N-nya 12, dikalikan dengan 3 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 4 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah 5 dikurangi 6 dikuadratkan terus sampai dengan 9 dikurangi 6 yang dikuadratkan. Oke, kemudian kita sederhanakan. Nah, 1/12, 3 dikurangi 6, negatif 3 dikuadratkan, 4 dikurangi 6, itu adalah negatif 2 yang dikuadratkan, kemudian 4 dikurangi 6, negatif 2 kuadrat, sampai dengan 9 dikurangi 3 kuadrat, itu sama dengan 3 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, 3 ini adalah negatif 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya seperti ini. 0 kuadrat 0 sampai dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Sehingga sama dengan
1/12 kali 38. Bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Berarti 12 bagi 2, 6. 38 bagi 2 ada 19. Sehingga ragam itu sama dengan 19/6. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Perhatikan di sini. Ada soal UN. Nilai simpangan baku dari data yaitu 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 adalah, yang ditanyakan adalah simpangan baku. Maka S sama dengan akar dari ragam atau S kuadrat. Sama dengan seperti ini, langkah pertama kita harus menentukan ragam. Ragam itu rumusnya adalah S kuadrat sama dengan 1/N dikalikan jumlahan dari XI dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. I-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Sehingga bisa dituliskan banyak datum pada data, N sama dengan 7. Kita hitung di sini datumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sehingga rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N diperoleh 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 13 dibagi dengan N yaitu 7. Sehingga sama dengan 70/7 sama dengan 10. Dan demikian diperoleh ragam sama dengan 1/7 dikalikan dengan 7 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah 8 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah 9 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah 10 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah 11 kurangi 10 dikuadratkan ditambah 12 dikurangi 10 dikuadratkan ditambah dengan 13 kurangi 10 kuadrat. Sehingga bisa kita sederhanakan 1/7 seperti ini, 7 dikurangi 10 sama dengan negatif 3 dan seterusnya sampai dengan 13 dikurangi 10 adalah 3 kuadrat. Sehingga bisa disederhanakan lagi seperti ini. Negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kuadrat 4, negatif 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan 3 kuadrat 9. Dilanjut sederhanakan menjadi 1/7 dikalikan 28. Ini bisa kita sederhanakan sama dengan 4. Ragam sama dengan 4. Sehingga kita bisa menentukan simpangan baku, karena simpangan baku adalah akar dari ragam. Jadi 4 saya akar menjadi 2. Jadi simpangan baku sama dengan 2. Kita lanjut pada koefisien variansi. Dilambangkan dengan V. V itu sama dengan S per rata-rata dikalikan 100%. Contoh. TV LED merek A memiliki rata-rata waktu hidup selama 87.600 jam dengan simpangan bakunya 2.190 jam. Sedangkan TV LED merek B memiliki rata-rata waktu hidup selama 105.120 jam dengan simpangan baku 5.256 jam. Pertanyaannya, TV manakah yang lebih baik? Yang pertama, koefisien variansi TV LED merek A adalah 2190 dibagi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 87.600 dikalikan 100% sehingga sama dengan 2,5%.
Kemudian yang kedua adalah koefisien variansi TV LED merek B, yaitu sama rumusnya, yaitu simpangan baku 5256 dibagi dengan 105.120 jam dikalikan 100% sama dengan 5%. Dari kedua koefisien variansi ini, maka bisa kita bandingkan manakah yang lebih baik, sehingga TV LED merek A lebih baik dari TV LED merek B. Lanjut pada angka baku atau nilai standar yang dilambangkan dengan Z. Z itu sama dengan XI dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Contoh, diketahui data seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita disuruh menentukan angka baku dari datum 3 dan 7. Penyelesaiannya seperti ini. Kita harus tahu rata-rata. Rata-ratanya adalah ini 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 7 sehingga sama dengan 35/7 sama dengan 5. Dilanjutkan pada menghitung ragam. Karena yang ditanya adalah simpangan baku. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Rumusnya ragam bagaimana? 1/n dikalikan jumlahannya dari XI dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. 1/n. N-nya ada berapa di sini? Jumlah datumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga bisa saya tuliskan 1/7 dikalikan 2 dikurangi rata-ratanya adalah 5 kuadrat ditambah 3 dikurangi dengan 5 kuadrat ditambah 4 dikurangi 5 yang dikuadratkan ditambah dengan 5 dikurangi 5 kuadrat ditambah dengan 6 dikurangi 5 kuadrat ditambah dengan 7 dikurangi 5 kuadrat ditambah 8 dikurangi 5 kuadrat. Dilanjut disederhanakan, maka 2 dikurangi 5 dikuadratkan itu adalah seperti ini. 3 dikurangi 5 kuadrat bisa disederhanakan. 4 dikurangi 5 disederhanakan. 5 kurangi 5, 0. 6 dikurangi 5, 1. 7 dikurangi 5, 2. 8 dikurangi 5, 3. Dilanjut disederhanakan lagi, kita kuadratkan. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga bisa dituliskan 1/7 dikalikan 28. Kita sederhanakan di sini sama-sama dibagi 7 sehingga sama dengan 4. Ragam sama dengan 4 sehingga simpangan baku itu akar dari ragam sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kita sudah punya rata-rata. Dan kita sudah punya simpangan baku. Kita masukkan pada rumus angka baku. Yang ditanyakan adalah angka baku dari datum 3. Perhatikan di sini. Angka baku datum 3 berarti XI-nya 3. Maka dituliskan Z sama dengan 3 karena XI-nya 3. Dikurangi rata-ratanya 5 dibagi dengan simpangan bakunya adalah 2 sehingga sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah angka baku datum 7. Rumusnya sama ya. 7 karena ini 7 dikurangi 5 rata-rata dibagi 2 sama dengan 1. Nah, seperti ini dinamakan angka baku. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.